Perkenalkan, nama saya Kristia Afiarengkoan dengan NIM 23101093 dari kelas 7 semester 2. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan materi budaya organisasi. Di sini saya mengambil organisasi atau perusahaan yaitu PT Indomarko Prismatama. Baiklah, kita masuk pada awal sejarah terbentuknya PT Indomarko Prismatama. Dimulai dengan Indomarko Prismatama atau Indomaret adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan tanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Kristianto. PT Indomarko Prismatama berkantor pusat di Jalan Ancol 1, nomor 910 Ancol Barat, Jakarta Utara. Indomarko Prismatama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha waralaba. Pada awalnya, Indomarko Prismatama ini hanya outlet biasa yang berada di Kalimantan. Awalnya Indomarko Prismatama atau Indomaret hanya berbentuk sebuah koperasi dan hanya menjual bahan-bahan pokok sehari-hari untuk para penduduk transmigrasi di Kalimantan. Berbekal pengetahuan kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat gerai modern, maka terbitlah keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan Badan Hukum PT Indomarko Prismatama sesuai dengan akte pendirian perusahaan nomor 207 tertanggal 21 November tahun 1988 tersebut. Maksud dan tujuan perusahaan adalah 1. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang atau retail atau minimarket. Jenis barang dagangannya yaitu hasil bumi atau pertanian, peternakan, obat-obatan, kelontong, kosmetik, alat-alat kesehatan lainnya. 2. Mengadakan kerjasama atau joint venture dengan masyarakat dan badan usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang perdagangan atau bisnis retail dengan sistem waralaba. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. PT Indomarko Prismatama mulai memperkenalkan sistem kemitraan kepemilikan dan pengelolaan gerai dengan cara waralaba dan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia pada Mei 2003. Setelah Indomaret teruji dengan keberhasilannya dengan mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai perusahaan waralaba nasional yang pertama pada tahun 2003. Organisasi Indomaret di mana mempunyai karakteristik di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dilegalisasikan kepada anggota-anggotanya, serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Adapun struktur organisasi PT Indomarko Prismatama, yang pertama branch manager, kedua deputy branch manager, ketiga manajer yang bertanggung jawab terhadap masing-masing departemen di bawah pengawasannya, keempat supervisor, yang kelima officer, yang keenam clerk. Departemen-departemennya ada di struktur organisasi PT Indomarko Prismatama. Yang pertama, distribution center, kedua area, ketiga finance reguler, keempat finance franchise, kelima accounting and tax franchise, keenam EDP dan BIC, ketujuh personal dan general affair, kedelapan development, kesembilan location. Adapun tugas-tugas dari struktur di atas, A. Kepala toko yang pertama mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional. Yang kedua, mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga, mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang keempat, berkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam mengulangi masalah di dalam toko. Yang kelima, evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional. Kepala toko, asisten kepala toko, pramuniaga, merchandise, dan kasir. B. Wakil kepala toko yang pertama
mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional. Yang kedua, mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan kepuasan pelanggan. Ketiga, mengkoordinir dan mengelola bawahan dengan budaya perusahaan. Yang keempat, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Yang kelima, melapor dan meminta persetujuan kepada kepala toko mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko. C. Merchandise. Yang pertama, mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distribution center. Yang kedua, mengkoordinir pengeluaran retur barang dari toko ke distribution center. Yang ketiga, mengkoordinir pendisplayan barang dagangan di rak-raknya maupun di gudang. Yang keempat, memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk. Yang kelima, menjaga dan merawat sarana promosi. Yang keenam, menggantikan kepala toko dari asisten kepala toko apabila sedang off. Pramuniaga. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekitar toko baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, mendisplay barang dagangan baik di gudang maupun di rak. Yang keempat, menerima barang yang datang. Yang kelima, mempersiapkan keperluan sarana keperluan toko. Keenam, menerima penitipan barang. Ketujuh, melakukan transaksi penjual langsung. Yang kedelapan, melakukan penawaran barang promosi ataupun tidak ke pelanggan. Yang kesembilan, mempersiapkan retur barang ke distribution center. Yang kesepuluh, menyebarkan leaflet promosi ke warga sekitar toko. 11, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang atau rusak. Yang ke-12, stock of name. Yang ke-13, mencetak harga barang. E. Kasir. Yang pertama, melakukan transaksi langsung. Yang kedua, melaksanakan kebersihan. Yang ketiga, menerima penitipan barang. Yang keempat, persiapan retur barang. Yang kelima, stock of name. Yang keenam, menyebar leaflet. Yang ketujuh, mempersiapkan sarana toko. Yang kedelapan, melakukan pendisplay barang. Yang kesembilan, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang. Visi dan budaya Indomaret Kopri Tama atau Indomaret. Visi, menjadi aset nasional dalam jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Budaya yang dipakai PT Indomaret Kopri Tama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomi serta mengutamakan kepuasan konsumen. Moto PT Indomaret Kopri Tama, mudah dan hemat. Esensinya PT Indomaret Kopri Tama yaitu pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Budaya yang baik kerja di PT Indomaret Kopri Tama yaitu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomi serta mengutamakan kepuasan konsumen. Buruknya dapat dilihat dari segi pekerja. Ketika pekerja membuat kesalahan atau pelanggaran, pekerja akan ditekan untuk membuat surat BA pengunduran diri atau resign. Bahkan ada semacam ancaman atau paksaan oleh oknum pimpinan Indomaret baik di DC maupun toko. Hal ini adalah peraturan yang dibuat oleh oknum pimpinan Indomaret untuk kepentingannya sendiri. Menurut saya, budaya yang harus dipertahankan oleh PT Indomaret Kopri Tama adalah harus selalu memiliki inovasi baru untuk para pekerja dan tidak hanya memperhatikan konsumen saja, sehingga mendapat kenyamanan dalam bekerja. Ketika pekerja nyaman dalam bekerja, pasti peningkatan kualitas pelayan serta keuntungan perusahaan akan meningkat. Akhir kata untuk menutup video ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.